Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kakak Akuntan. Di video pertama kali ini, kita akan membahas hal-hal yang ringan dulu ya, khususnya mengenai akuntansi. Baik apa itu akuntansi, jurusan akuntansi, dan juga prospek kerja akuntansi. Mungkin latar belakang teman-teman yang mendengarkan kali ini cukup beragam ya. Ada yang sedang berada di bangku SMA dan masih bingung kira-kira akan mengambil kuliah jurusan apa, atau mungkin ada juga yang penasaran dengan apa itu akuntansi, karena misal berkaitan dengan laporan keuangan yang sering digunakan, misal untuk pembelian saham. Nah, Kakak Akuntan ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana sih kaitan antara akuntansi dengan laporan keuangan, dan juga mengenai bagaimana berkuliah di jurusan akuntansi dan prospek kerjanya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah proses pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan erat dengan bisnis yang terdiri dari 3 tingkat dasar, yakni mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikannya, baik ke pihak internal maupun eksternal untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan sebuah laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal perusahaan seperti manajer dari divisi-divisi yang ada di perusahaan atau CFO, maupun pihak eksternal perusahaan seperti investor maupun kreditor. Proses yang pertama adalah mengidentifikasi. Pada tahap ini, perusahaan mengidentifikasi sebuah kegiatan ekonomi. Kali ini Kakak Akuntan akan memberi contoh kegiatan membeli makanan. Misalnya, kita datang ke salah satu restoran untuk membeli makanan cepat saji. Setelah kita memesan, kita membayar makanan tersebut, lalu menunggu hingga makanan tersebut disajikan, kemudian dimakan atau dibawa pulang. Selanjutnya, perusahaan mencatat secara sistematis dan kronologis untuk diklasifikasikan dan dirangkum. Untuk contoh pembelian makanan tadi, perusahaan mencatat setiap penjualan yang terjadi ke dalam sistem akuntansi perusahaan dan mengklasifikasikan jenis pendapatan yang diterima. Pencatatan ini biasanya akan dilakukan di jurnal maupun buku besar perusahaan. Setelah pencatatan tersebut disusun, maka perusahaan akan mempersiapkan laporan keuangan sebagai bentuk komunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait. Laporan keuangan pada dasarnya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Semua laporan ini tentu disusun berdasarkan standar yang berlaku di masing-masing negara, dan di Indonesia standar yang berlaku adalah PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Setelah disusun, laporan keuangan ini akan dianalisis khususnya dengan rasio-rasio keuangan yang relevan dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan di masa depan. Nah, setelah kita mendapatkan sedikit gambaran mengenai apa itu akuntansi, kita akan masuk ke jurusan akuntansi itu sendiri. Mata kuliah akuntansi terdiri dari mata kuliah akuntansi keuangan yang pertama. Mata kuliah ini mempelajari mengenai teknis dari pencatatan akuntansi itu sendiri, yang biasanya terdiri atas mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, dan akuntansi keuangan lanjutan. Fokus dari akuntansi keuangan adalah laporan yang digunakan oleh pihak eksternal. Mata kuliah selanjutnya adalah mata kuliah akuntansi lain selain akuntansi keuangan. Contohnya ada akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi syariah, akuntansi manajemen strategis, akuntansi sektor publik, dan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Fokus dari mata kuliah ini adalah untuk mempelajari bagaimana perusahaan menghitung biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan dan juga melakukan perencanaan keuangan terhadap kegiatan operasional dan aktivitas non-keuangan perusahaan. Kemudian adalah mata kuliah auditing. Auditing sendiri merupakan sebuah proses mendapatkan bukti yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu perusahaan untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan. Mata kuliah ini biasanya terdiri dari asuransi dan atestasi, audit internal, dan praktikum audit. Tidak hanya mata kuliah teknis, jurusan akuntansi juga belajar mata kuliah umum yang pasti ada di jurusan lainnya. Contoh mata kuliah rumpun umum adalah statistik, bahasa, kewirausahaan, metode penelitian, KKNP atau KKN, dan skripsi.
Selanjutnya adalah mata kuliah rumpun manajemen yang terdiri dari mata kuliah manajemen investasi, keuangan, operasional, pemasaran, risiko, dan strategi. Dalam mata kuliah ini, kita belajar bagaimana memanage sebuah perusahaan selain yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian, perpajakan. Kakak Kuntan yakin, kata pajak ini pasti sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua, mengingat pajak merupakan sumber pemasukan utama negara. Mungkin kita bertanya, loh Kak, kenapa jurusan akuntansi belajar perpajakan? Bukannya udah ada ya jurusan perpajakan? Nah, iya, jurusan perpajakan memang ada dan umumnya masuk di Fakultas Ilmu Administrasi. Namun, jurusan akuntansi akan lebih fokus mempelajari penghitungan perpajakan dasar dan juga akuntansi perpajakan. Mata kuliah perpajakan biasanya terdiri atas perpajakan, perpajakan lanjutan, dan akuntansi perpajakan. Terakhir adalah sistem informasi, terdiri dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen, di mana setiap perusahaan pasti berusaha untuk memiliki sistem yang baik dalam kegiatan operasionalnya. Oh iya teman-teman, mata kuliah ini tentunya nggak persis sama antar universitas satu dengan yang lainnya. Namun semoga penjelasan ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman ya, khususnya yang mau mengambil jurusan akuntansi. Terakhir, kita akan membahas mengenai prospek kerja lulusan akuntansi. Tentu saja, prospek kerja lulusan akuntansi tergolong cukup luas dan beragam. Namun, Kakak Kuntan akan menjelaskan prospek kerja yang benar-benar terkait dengan akuntansi ya. Yang pertama adalah akuntan internal. Akuntan internal bertugas untuk membuat laporan keuangan perusahaan ataupun terlibat dalam aktivitas planning dan budgeting perusahaan. Karir selanjutnya adalah akuntan publik. Akuntan publik atau yang biasanya merupakan auditor eksternal bertugas untuk menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh akuntan internal dan memberikan opini. Kegiatan audit merupakan hal yang sangat krusial khususnya bagi perusahaan terbuka atau yang tercatat di pasar modal. Hal ini dikarenakan perusahaan pada umumnya akan melakukan window dressing atau mempercantik laporan keuangan agar perusahaan tersebut terlihat profitable bagi pihak-pihak lain ataupun dibanding dengan kompetitor. Dengan demikian, auditor harus memeriksa apakah laporan ini terlalu dipercantik atau memang berada di batas wajar, sehingga para investor ataupun pihak-pihak yang terkait bisa terlindungi dari laporan keuangan yang misalnya terlalu dipercantik. Nah, section ini akan kita bahas di video selanjutnya ya. Karir yang ketiga adalah konsultan. Konsultan bertugas untuk membantu perusahaan dalam permasalahan yang dihadapi maupun memberi pandangan atas isu yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Konsultan ada banyak jenisnya juga. Beberapa konsultan yang umum digunakan oleh perusahaan adalah konsultan keuangan, konsultan manajemen, dan konsultan perpajakan. Selanjutnya adalah manajemen training atau biasa disebut dengan MT, ODP, dan lain-lain. MT merupakan salah satu program yang cukup diminati oleh para fresh graduate karena MT merupakan sebuah program akselerasi karir yang bersifat baik general maupun fokus pada divisi tertentu seperti finance, business development, marketing, supply chain, dan sebagainya. Dalam program ini, para fresh grade biasanya akan mengikuti training dalam durasi tertentu, misal 6 bulan atau 1 tahun program. Dan jika kita dapat perform dengan baik, maka kita bisa diangkat loh menjadi supervisor ataupun junior manager di tahun kedua karir kita. Tentu saja hal ini sebanding dengan beban kerjanya ya teman-teman. Karir yang berikutnya adalah akuntan pemerintah. Sesuai dengan namanya, pekerjaan ini bertugas untuk menunjang aktivitas sesuai dengan penempatan daerah maupun instansinya, misalnya di Bank Indonesia, Kantor Pajak Pratama atau KPP, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, pemerintah daerah, maupun kementerian. Yang terakhir adalah akuntan pendidik. Tentu saja ini berarti menjadi dosen baik di universitas swasta maupun negeri dengan minimal sudah menyelesaikan S2 atau menjadi guru, khususnya di program IPS di SMA-SMA. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Kakak Akuntan. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang-orang yang mengenal akuntansi ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.